Seiring kalam dengan kisah bertajuk suara hati. Seiring salam dengan sambah bersusul sepenuh jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Anjeli dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 20. Kembali lagi bertemu dalam mata kuliah folklore dengan dosen pembimbing Ibu Rini Wirasti. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang kisah Nenek Sati di Nagari Talang Babungo. Suatu ketika, pada sebuah tempat yang dinamakan dengan Talang Babungo. Menurut penduduk Talang Babungo, Nagari Talang Babungo ini diambil dari dua kata. Yang pertama, bambu, yang kedua bunga. Bambu yang di atasnya ada bunga putih. Maka itulah yang dijadikan asal dari usul Nagari Talang Babungo sendiri. Nagari Talang Babungo ini terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nagari Talang Babungo ini terkenal dengan banyak mistis dan cerita-cerita, kisah-kisah lama yang salah satu kisahnya adalah kisah Nenek Darah Putih. Nagari Talang Babungo mempunyai seorang nenek moyang yang begitu dikenal oleh penduduk dahulunya bahkan sampai sekarang. Nenek moyang ini disebut oleh penduduk sekitar dengan nama Nenek Darah Putih. Nenek Darah Putih ini mempunyai kesaktian yang sungguh luar biasa, dan dahulunya nenek ini adalah salah satu orang yang memperjuangkan tanah Nagari Talang Babungo untuk melawan penjajahan. Nenek Darah Putih ini adalah orang yang memimpin pertempuran melawan tentara Belanda, karena tentara Belanda terus memaksa Angku Mudo Api ini memberitahu mereka. Setelah Angku Mudo Api terus disiksa dan dia tidak tahan lagi akan disiksa dari tentara Belanda ini, barulah dia memberitahu tentara Belanda tentang apa kelemahan Nenek Darah Putih ini. Sehingga tentara Belanda mengetahui titik kelemahan dari Nenek Darah Putih. Ternyata kelemahan Nenek Darah Putih adalah dijilat oleh anjing. Menurut penjelasan dari Angku Mudo Api ini, Nenek Darah Putih hanya bisa dikalahkan oleh air wudhunya yang terlepas oleh jilatan binatang yang haram. Setelah para tentara Belanda mengetahui apa kelemahan Nenek Darah Putih, datanglah mereka ke sebuah tempat yang diberi nama Benteng Pertempuran. Dan mereka membawa anjing-anjing besar dalam jumlah yang begitu banyak. Kapten dari tentara Belanda memanggil Nenek Darah Putih keluar. Tapi kapten itu menyembunyikan anjing-anjing yang dia bawa sewaktu menghadapi Nenek Darah Putih. Lalu Nenek Darah Putih ini keluar dan berkata, ada apa lagi kalian datang kemari? Lalu Kapten Belanda menjawab, kami datang kemari untuk membuat perhitungan sama Nenek. Lalu Nenek pun menjawab, apa kalian tidak puas membuat rakyat kami menderita? Lihatlah nagari kami yang dahulunya tentram dan damai, tapi sekarang menderita oleh kelakuan kalian. Lalu Kapten Belanda menjawab lagi, kami tidak akan putus sebelum Nenek tunduk kepada kami. Lalu Nenek memberikan perlawanan, kami tidak akan tunduk sebelum tetes darah kami berakhir di tanah kami ini. Lalu Kapten Belanda menjawab lagi, kalau seperti itu, kata Nenek, terpaksa kami menyerang. Setelah mereka melakukan percakapan, terjadilah perlawanan dan tentara Belanda, dan mereka mengeluarkan anjing-anjing yang mereka bawa. Dengan rasa tidak ada takutnya, Nenek Darah Putih ini juga melawan dengan bersenjata, melawan dengan bambu runcing. Tempat terjadi beberapa perlawanan dari Nenek Darah Putih ini, lalu barulah mereka melepaskan anjing-anjing besar, dan anjing-anjing itu pun menggigit serta menjilat Nenek Darah Putih ini. Saat itu juga mereka menembak Nenek Darah Putih ini pakai senapan. Di saat itulah Nenek Darah Putih mempan oleh senapan, dan di tempat itulah juga Nenek Darah Putih meninggal. Akan tetapi tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian oleh tentara Belanda tersebut.
Setelah tubuh dipotong menjadi 3 bagian, tubuh itu dikuburkan di tempat yang berbeda. Yang kepalanya dikubur di samping Masjid Raya Baitul Syafa, kemudian yang dari leher ke pinggang dikubur di benteng tempat dia meninggal, dan dari pinggul ke bawah dikubur di samping Balai Adat Nagari Talambabungo. Jadi itulah cerita singkat tentang kisah Nenek Putih di Nagari Talambabungo. Semoga teman-teman paham betapa besarnya perjuangan Nenek Darah Putih ini mempertahankan Nagari Talambabungo. Saya Ridi Anjeli, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.